Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya. Yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber. Yang katanya narasumber kita ini pernah ya terlibat di keluarganya ini ada fenomena perebutan warisan. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Bang Ruslan. Waalaikumsalam. Ya Bang Ruslan, terima kasih sudah hadir di studio Jejak Backpacker. Jadi Bang Ruslan ini dari mana nih kalau boleh tahu asalnya? Asalnya saya dari Pemalang ya, Jawa Tengah. Oh, dari Jawa Tengah, Ya, untuk domisilinya di Cikarang Utara. Cikarang Utara. Ya, Oke. Ya, jadi Bang Ruslan ini punya cerita mistis ya seputar iya, tentang apa ya, kayak memperebutkan warisan mungkin gitu ya kali ya? Atau iya. gimana nih? Saya ingin menceritakan kisah di tahun 2019 di mana keluarga saya mengalami musibah ya, musibah. Untuk musibahnya ini sangat di luar normal tentang perebutan warisan. Nah, ibu saya dan bapak saya ini pernah bertengkar dengan adik bapak ya, Mm-mm. terutama paman. Ya mungkin saya samarkan namanya Agus. Lalu pernah meributkan masalah tentang ruko. Itu bahwa menyatakan paman saya ini ruko sudah diahli wariskan kepada beliau. Namun secara verbal dari nenek saya itu tidak ada ucapan apapun. Maka bertengkarlah antara bapak saya dengan paman saya ini. Di kemudian hari, ayah saya ini pernah diberikan sesuatu untuk penjagaan rumahnya, di mana penjagaan ini berbentuk kain hitam, harus ditempelkan di atas pintu keluar masuk rumah, Oke. pintu utama. Lalu dengan berjalannya waktu itu ada sedikit gangguan ya, di mana ada yang mengetuk pintu di malam hari, lalu ada yang memanggil nama orang tua saya seolah-olah anaknya yang memanggil. Dan singkat cerita, orang tua saya tidak nyaman ya atas gangguan-gangguan tersebut. Kemudian orang tua saya meminta saran kepada saya. Kebetulan saya ada di Cikarang. Saya memberikan arahan coba untuk rumahnya itu dinetralisir menggunakan metode metode ini, tangkap goib. Hmm. Lalu orang tua mengetahui bahwa ada salah satu temannya yang bisa menangkap hal-hal goib itu ke dalam botol. Lalu dipanggillah beliau untuk membersihkan rumah saya dari gangguan-gangguan tersebut. Kemudian sebelum datangnya teman dari ayah saya, itu di jam setengah 12 ada suara-suara seperti ketukan pintu yang sangat keras. Lalu dibukalah oleh orang tua saya. Di luar itu tidak ada siapa-siapa. Terus yang kedua ada yang duduk di depan pintu, itu seperti bayangan hitam. Lalu yang ketiga kalinya ada ketukan lagi, dengan membaca basmalah. Orang tua saya membuka pintu, ternyata teman dari orang tua saya sendiri itu untuk membersihkan. Lalu diritualkan di jam 12 malam untuk pembersihan daripada rumah saya.
dengan metode penarikan ke dalam botol. Lalu setelah dibersihkan di tahun 2020, singkat cerita orang tua saya ada mengalami sesuatu hal yang dibilang ini bukan penyakit medis, di mana orang tua mengeluhkan itu sesak nafas. Dan di situ anehnya sesak nafasnya ini selalu di jam malam saja. Di pagi hari, siang hari itu tidak ada yang namanya sesak nafas. Jadi sebelum ke Ustadz, kita coba ikhtiar dulu ke rumah sakit spesialis. Coba di rongsen segala macam, ternyata tidak ada penyakit apapun. Dengan berjalannya waktu 1 tahun, di tahun 2021 itu masih merasakan hal yang sama. Dan kemudian orang tua saya itu hampir menyerah dengan kondisi tersebut. Nah, lalu kontrol kembali ke rumah sakit yang berbeda dan menginginkan di obat jalan saja. Dengan kebingungan rumah sakit yang menyatakan penyakitnya ini, akhirnya dari pihak rumah sakit menyatakan mungkin asma, mungkin lambung atau jantung. Nah, setelah pulang dari rumah sakit, minumlah obat. Nah, itu yang namanya sakit kalau diminuman obat kan harusnya ringan. Yeah. Tapi ini malah tidak karuan rasanya. Lalu berhentilah minum obat tersebut. Dengan ini orang tua berdiskusi kepada saya. Gimana nih nak? Udah nggak ada penyakit, disuruh minum obat ini, malah badan tidak karuan. Ya udah, nanti kita coba tanyakan ke guru saya. Kebetulan saya ada guru di Cikarang sendiri. Saya menanyakan, dikasih amalan sama guru untuk puasa itu selama 1 hari dan di malamnya tidak tidur. Di dalam mimpi saya ada gambaran, ada sesosok nenek-nenek. Itu tidak ada tubuhnya, tapi ada organ-organ tubuh saja. Lalu rambutnya sangat panjang, kurang lebih 10 meteran. Warnanya putih. Dia sedang memakan seseorang. Saya melihat ternyata itu ibu saya di dalam mimpi saya. Lalu di mana ini ada orang, gambarannya ini orang terdekat, yaitu paman saya. Udah langsung kelihatan di situ. Iya. Dari gambaran yang saya amalkan dari guru saya, ini saya coba menyampaikan, berdiskusi antar keluarga. Yang awalnya orang tua saya tidak percaya, bahkan bapak saya ini sempat marah. Dikira kita memfitnah saudara sendiri tanpa ada bukti apapun. Lalu saya mencoba untuk meyakinkan lagi bagaimana caranya orang tua saya ini bisa percaya bahwa ini bukan penyakit medis. Lalu coba saya untuk pulang ke rumah, ke kampung saya halaman. Di situ sambutan pertama, saat pertama kali saya masuk, itu ada ledakan di atas gendeng itu. Lalu saya cek, ada apa ini? Itu. Ternyata di gendeng ini tidak ada bocor atau apapun benda yang jatuh dari atas. Jadi seolah-olah tidak ada apapun yang jatuh dari atas. Lalu saya menyampaikan lagi dengan 4 mata pada ibu saya untuk berobat ke Cikarang. Berobatnya ini lewat ruqyah. Lalu dengan berat hati orang tua mengiyakan
untuk prosesi ruqyah ini, waktu hari H akan berangkat ke Cikarang, itu hati orang tua saya ini merasa berat, ibu saya. Saya tidak nyaman untuk berangkat ke Cikarang. Entah apa yang ada di dalam diri saya. Lalu saya berbicara kepada ibu saya untuk bismillah, kita yakin semua akan bisa dilalui. Singkat cerita, udah di Cikarang, saya sampaikan ini kepada guru saya untuk prosesi ruqyah tersebut. Dan ruqyahnya ini di malam hari, di sekitar jam 12 malam. Ketika sebelum ruqyah, dari guru saya menyiapkan 4 mediator. 4 mediator ini untuk berbicara dengan makhluknya. Lalu diruqyahlah ibu saya dengan menyalurkan si makhluk ini kepada salah satu mediator. Dari situ mediator yang kesurupan langsung seketika sesak nafas, itu tidak bernafas selama 5 menit. Dibantu oleh 3 mediator yang lain yang masih sadar, di mana untuk menetralisir sebelum didiskusikan apa tujuannya. Lalu ditanyakan pertama kali, ini dari mana, targetnya apa, lalu untuk apa. Ternyata belum bisa bicara sama sekali. Dia masih hanya ketawa. Lalu dari prosesi ruqyah pertama ini belum berhasil. Kita pulang, diberikan 1 botol air mineral yang udah didoakan oleh guru saya, sama namanya garam krosok ya kalau di Jawa, garam yang kasar itu. Untuk garam krosok ini disebarkan di semua sudut rumah yang di kampung. Lalu airnya ini buat mandi. Dan ketika untuk buat mandi, ibu saya merasakan hawa panas, ada yang seolah-olah keluar dari tubuhnya. Lalu di setiap sudut sudah diberikan garam krosok ini, dan kemudian ada ledakan lagi waktu itu. Sampai orang tua saya ini kaget semuanya. Dicari ledakan tersebut, itu dari luar tuh nggak ada apa-apa lagi. Lalu kritis-kritisnya itu orang tua saya di tahun 2022, di mana hampir meninggal. Dibuat dari pagi sampai malam, itu sesak nafas tiada henti. Lalu saya menyatakan untuk orang tua saya, ayo kita ke Cikarang lagi. Kita berobat lagi, kita ikhtiar lagi. Lalu orang tua bilang, sudahlah, biarkan saja. Jangan, kita harus lawan. Pasti ada jalan keluarnya. Orang tua dengan berat hati untuk lagi datang ke Cikarang, ruqyah kedua kalinya. Lalu dari guru saya menyatakan, apakah ini akan dikembalikan atau mau dibinasakan saja? Karena medianya ini ada. Nah, dari singkat cerita guru saya menyatakan ini, barulah keingat ayah saya. Waktu itu pernah diberikan 1 batu yang sebesar telur puyuh, warnanya seperti telur asin, itu diberikan kepada ayah saya. Lalu yang kedua, berbentuk cincin, batunya merah, itu diberikan kepada adik saya yang bontot. Lalu guru saya berbicara,
ada nggak batunya, dibawa nggak batunya. Belum dibawa. Akhirnya saya disuruh untuk pulang ke kampung halaman untuk mengambil itu batu. Ketika dalam perjalanan itu batu terasa panas. Mau dikantongin di dalam celana ataupun di tas itu batu panas. Sesampainya di Cikarang, dinetralisirlah oleh guru saya. Lalu disuruh buang ke air yang mengalir. Tolong ini 2 batu dibuang ke air yang mengalir. Nanti baru kita prosesi ruqyah yang kedua. Tapi dengan catatan jangan ada dendam karena ini orang terdekat. Lalu untuk ruqyah yang kedua dilakukan sama di malam hari. Barulah untuk makhluk tersebut berbicara. Tapi sebelum berbicara ini dia mengamuk. Ketika dimasukkan ke dalam mediator, mengamuk. Semua orang yang ada di situ itu diamuk semuanya. Dia tidak mau. Dengan sangat terpaksa dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Dia merasa kepanasan dan menyerah. Lalu targetnya itu sebenarnya bukan untuk membunuh, tapi untuk merebutkan warisan ini yang dinyatakan dari orang tua saya ridho bahwa warisan ini untuk diserahkan kepada paman saya si Agus ini. Dari situ ayah saya baru sadar ternyata orang terdekatlah yang membuatnya. Karena dari penyampaian saya beliau tidak percaya. Lalu di ruqyah kedua ini setelah negosiasi itu untuk pengambilan rambut yang ada pada di pernafasan ibu saya itu sangat lama sekali. Dengan cara memasukkan 3 jari ke dalam mulut ibu saya itu ditarik sangat keras dan ibu saya menjerit keras banget sampai muntah banyak. Nah dari situ akhirnya ada syarat yang harus dipenuhi ketika makhluk ini akan pergi ke alamnya sana. Syaratnya itu harus melakukan tasyakuran, lalu nanti dia akan pergi dengan sendirinya. Tapi catatan guru saya, jangan terlalu percaya dengan hal goib. Apa yang dijanjikan belum tentu tepat. Dari sini kita prosesi pemandian penetralisir kembali pada ibu saya. Lalu saya diberikan amalan lagi kepada guru saya untuk supaya mengetahui kondisi ibu saya. Jadi di mana ibu saya ini sesak nafas, saya ini selalu terinteraksi. Saya muntah darah. Lalu saya telepon kepada ayah saya. Ini ada yang tidak beres kepada ibu saya. Mungkin ada sesuatu hal yang terjadi. Singkat cerita, saat ayah saya mengikhlaskan, di mana ya sudah, masalah waris kita tidak usah memperebutkan. Biarkan saja yang dikuasai oleh paman saya. Emang caranya seperti itu. Lalu diruqyah kembali yang ketiga kalinya, itu dimana untuk pembersihan menyeluruh. Dari sini saya selaku anak yang sudah bisa menjaga orang tua saya, atas wasilah dari guru saya dibawalah ke dunianya dia, dunianya alam goib tersebut. Itu antara sadar atau tidak sadar. Dengan satu mediator, kita dibawa ke dalam sebuah hutan. Mungkin saya akan sebutkan nama wilayahnya di daerah Yogyakarta. Itu ada suatu lembah
atau goa kecil di tengah-tengah hutan tersebut. Nah, dari situ si makhluk ini ternyata ditirakati untuk diambil pusakanya, yaitu berupa batu dan cincin tersebut. Nah, dari situ saya sudah mengetahui di mana lokasi si makhluk tersebut ini. Terus orang tua saya mencoba untuk berbicara kepada guru saya. Ini kelanjutannya bagaimana? Nanti saya akan bawakan di mana yang sama, garam krosok sama air. Nanti metodenya juga sama, ditaburkan di seluruh ruangan, airnya untuk mandi. Ini yang ketiga kalinya. Dari situ barulah pulang ke kampung saya. Itu di tengah perjalanan emang ada sedikit kendala. Jadi orang tua saya itu kayak diikutin sosok yang terbang gitu. Kayak seolah-olah sekelibatan itu melihat gitu. Saya bilang tidak usah takut. Emang untuk membersihkan ini tidak semudah yang dibayangkan. Yang penting kita selalu jaga ibadah, jangan lepas zikir yang diberikan oleh guru saya. Insya Allah akan sembuh. Lalu ketika orang tua saya pulang di kampung, ternyata ada rumor tetangga samping saya itu bilang, waktu orang tua saya ke Cikarang yang ketiga kalinya, itu satu keluarga paman saya itu ada di luar rumahnya. Ketika ditanya oleh tetangga tersebut, kenapa kok pada di luar rumah? Padahal jam 1 malam. Baik itu paman saya, bibi saya, anak-anaknya semua ada di luar rumah. Katanya, paman saya itu merasakan hawa panas di dalam rumah tersebut. Mungkin asumsi dari saya itu waktu prosesi ruqyah yang terakhir kalinya. Itu merasakan hawa itu. Lalu di tahun 2024, di mana paman saya ini pernah bertanya kepada orang tua saya, terutama bapak, batu yang pernah saya beri itu masih ada atau tidak? Pernah menanyakan itu. Terus saya bilang, batu yang kamu beri sudah saya buang. Dan tanpa sepatah kata pun, paman saya tidak meneruskan pertanyaannya. Dari kejadian 2022 sampai 2023 ini, emang agak berbeda ya. Paman saya yang tadinya sering menyapa, ketika papasan atau ngobrol, ini tidak sama sekali. Menghindari itu. Ketemu, buang muka. Ketemu, buang muka. Jadi orang tua saya itu sudah memaafkan. Dimana kejadian-kejadian tersebut itu udah tidak dipikirkan lagi gitu. Udah ikhlas gitu. Apa yang mau diperbuat, udah kita tidak usah pikirin itu harta waris. Terus orang tua saya juga menjalin silaturahmi seperti biasa gitu. Tidak terlalu ambil pusing untuk dendam gitu. Karena emang ini bukan yang terlihat ya, bab goib. Lalu guru saya berpesan di mana ada suatu permasalahan itu jangan sesekali mengambil tindakan yang seperti itu. Contohnya bab goib gitu. Lalu di kemudian hari ibu saya mengabari bahwa
semua berjalan dengan semestinya. Jadi tidak ada sakit sesak nafas itu lagi. Ketika kontrol pun emang tidak ada penyakit apapun. Lalu dari sini saya coba menyampaikan di mana ayah saya ini jangan terlalu mempeributkan masalah hak waris ini, karena ditakutkan akan lebih mendalam lagi. Dan kemarin waktu tahun 2025 Idul Fitri, paman saya meminta maaf karena ada salah tapi tidak disebutkan salahnya, sampai berlutut di depan kedua orang tua saya. Saya tidak tahu masalahnya apa. Sampai sebegitunya. Orang tua saya tidak terlalu memikirkan hal-hal kejadian yang sudah berlalu. Yang sudah ya biar bersudah. Untuk yang saya tahu, di mana paman saya itu ada mengikuti suatu pengajian, itu berkumpul dalam satu tempat, membentuk bundaran, ngajinya seperti biasa, zikir, seperti ngaji pada umumnya. Tapi yang bikin beda ini ada 4 orang yang berdiri dan menari, dan pengajiannya itu selalu padam lampunya. Ada ya kayak gitu ya? Ada. Jadi waktu itu pernah ditanya, ini pengajian apa? Dan orang-orangnya pun tidak mau ikut kumpul dengan yang lain selain komunitasnya itu. Jadi di mana pengajian tersebut, ketika ada yang nari, terus ada benda pusaka yang berjatuhan dari atas. Oke, itu yang dialami oleh keluarga saya dari tahun 2019 sampai 2022. 1922 ya. Iya. Jadi untungnya si ibu enggak kenapa-kenapa ya. Alhamdulillah sekarang sudah sehat walafiat. Nah, itulah banyak orang-orang yang gila dengan warisan. Iya. Bisa keluarga pun, bahkan saudara kandung pun bisa jadi musuh besar. Iya benar. Demi seonggok warisan itu tadi. Iya. Itu jadi jangan sekali-sekali lah kita kayak warisan itu. Memang ya, untuk warisan itu biasanya orang-orang yang memperebutkan warisan ya. Kalau menurut saya orang-orang yang nggak punya pekerjaan sebenarnya. Kalau dia punya pekerjaan, dia udah punya penghasilan, dia kayaknya nggak mungkin lah melakukan hal-hal yang di luar batas kayak gitu. Apalagi kepada saudara kita sendiri, saudara kandung sendiri. Iya. Sampai mau menghabisi nyawanya itu. Iya. Itu kan udah jahat banget ya, apalagi dengan menggunakan ya ilmu-ilmu hitam, apapun berbagai macam cara dilakukan gitu ya. Iya bang. Tapi hubungan sama pamannya sekarang udah baik-baik aja ya. Sudah Sejak baik-baik Lebaran saja. kemarin ini. Sudah. Ya, ada hikmah di balik itu semua pasti ya. Iya ada hikmahnya. Hanya yang tadinya rakus tamak akan warisan, jadi ya kembali utuh lagi keluarganya gitu ya. Iya. Itu juga harapan dari Bang Ruslan juga gitu pasti ya. Oke, Bang Ruslan, dari sini ada yang mau disampaikan nggak nih pesan-pesannya ke teman-teman di rumah? Silahkan kalau ada. Oke, untuk teman-teman semua, apabila kita masih dalam cangkupan keluarga ya, terutama kalau ada yang tidak enak hati, bisa disampaikan dengan tutur kata yang lebih santun lagi. Jangan memakai yang goib-goib lah. Paling itu aja dari saya Bang Le. Oke, Bang Ruslan, terima kasih buat waktunya. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Ruslan dalam segmen Cuble
Curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Dan buat teman-teman juga yang mungkin malu untuk menceritakan pengalaman menariknya di channel YouTube Ale Jejak Backpacker, teman-teman juga dapat mengirimkan cerita melalui email ale@admin.jejakbackpacker.id. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Ruslan, terima kasih buat waktunya. Ya, terima kasih Bang.